Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana ada kabar yang sangat mengejutkan, di mana Bapak Jokowi sudah resmi melapor ke Polda Metro Jaya kepada para gerombolan Rusriu CS, Rismon, Tifa, Rizal dan lain sebagainya yang selalu menuduh memfitnah ijazah Bapak Jokowi. Ini bertanda Bapak Jokowi menjawab tentangan kepada mereka ya sahabat-sahabat. Dan bagaimana pendapat dari Bapak Jokowi dan tim pengacaranya, dan ternyata ada 5 orang yang sudah dipersiapkan oleh tim pengacara. Nah, kita nonton videonya sama-sama berikut ini. Boom! Akhirnya Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Joko Widodo mendatangi langsung Polda Metro Jaya pada hari ini 30 April 2025 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat untuk melaporkan tuduhan ijazah palsu. Akhirnya habis juga kesabaran Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Joko Widodo ini ya. Seperti yang kita ketahui bersama, akhir-akhir ini banyak tudingan yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, sekarang Pak Jokowi sudah datang langsung ke gedung Polda Metro Jaya didampingi oleh kuasa hukumnya. Kuasa hukum dari Bapak Jokowi mengatakan akan ada 4 orang yang akan dilaporkan. Bahkan berkas-berkas yang dikumpulkan udah masuk tahap finalisasi. Nah, menurut teman-teman semua, Bapak Roy Suryo setelah malam ini dan seterusnya, apakah bisa tidur nyenyak? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Bentar Pak. Ya ini sebetulnya masalah ringan. Ya, urusan apa tujuan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Siapa ini siapa aja yang Terlapornya siapa aja Pak? Terlapornya Nanti ditanyakan pada tim kuasa hukum detailnya, ya. Pak, ini kan sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi untuk melapor? turun langsung Pak untuk melaporkan Pak. Ya dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Tudingan soal ijazah palsu ini kan sudah lama. Merasa ini politis nggak Pak? Nggak tahu. Setelah ini langsung Di dalam ini melaporkan Pak, nggak kuasa hukumnya itu kenapa harus Apanya? sampai Pak Jokowi ikut turun melapor Pak? Ya dia aduan kan, syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Tapi untuk buktinya yang dibawa apa aja Pak? Pak, untuk buktinya apa aja Pak yang dibawa Pak? Buktinya apa aja Pak yang dibawa Pak? Apanya? Buktinya laporannya apa aja yang dibawa? Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Pak, tadi di dalam itu ngapain Pak? BAP Pak? BAP mana? Di dalam? Ya ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Oh, berarti langsung Iya. BAP Pak? Pak, menjadi untuk melakukan digital forensik Pak, pada jasa Bapak Pak. Digital forensik mengizinkan Ini Pak. Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Ya. Setelah ini masih di Jakarta atau langsung pulang ke Solo Pak? Ini yang langsung pulang ke Solo apa masih di Jakarta? Sekarang masih di Jakarta. Pak, tapi Pak kalau berencana untuk datang ke ini nggak Pak? Yang perdata di Solo Pak? Apa yang diperkirakan kepada terlapor dan siapa saja terlapor? Iya, jadi kan kami baru selesai mendampingi Pak Jokowi untuk membuat pengaduan atau pelaporan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pihak. Kembali lagi kami sampaikan bahwa dugaan fitnah dan tuduhan-tuduhan tersebut itu sangat-sangat kejam. Karena telah merusak juga nama baik dan martabat Pak Jokowi, berdampak bagi nama baik keluarga, dan yang tidak kalah penting ini juga merusak nama baik rakyat Indonesia. Kenapa saya bilang rakyat Indonesia? Coba Anda bayangkan. Bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun
dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu. Jadi dituduh seakan-akan dari dia pencalonan, kemudian menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden, seakan-akan dianggap itu semua menggunakan ijazah palsu. Kalau kata orang, apa kata dunia gitu. Jadi ini kan martabat rakyat Indonesia yang dipertaruhkan, nama baik rakyat Indonesia, nama baik pemerintah Indonesia, dan nama baik bangsa Indonesia juga. Selama ini mungkin Pak Jokowi diam. Selama ini, khususnya ketika beliau menjabat, beberapa bulan terakhir juga kami ikuti terus perkembangannya. Beberapa kali juga sudah kami berikan himbauan secara resmi, press conference. Beberapa statement di tempat umum juga sudah kami berikan, tapi terus dilakukan oleh beberapa pihak. Sehingga mungkin, ya tentunya untuk hari ini Pak Jokowi datang sendiri ke sini bukanlah hal yang mudah juga ya. Tentunya sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang dan sangat berat, tapi kami melihat dan Pak Jokowi juga melihat bahwa ini harus dilakukan agar semuanya terang benderang, agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga, sehingga hal ini tidak terjadi lagi nih. Pasalnya apa, Mas? Jadi pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di Undang-Undang ITE, antara lain 27A, dan juga pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Itu semua sudah disampaikan. Jadi terlapornya itu semua nanti dalam lidik. Tapi tentunya dalam semua rangkaian peristiwa itu kita sudah sampaikan kepada para penyidik, semua barang-barang bukti-bukti yang sudah kita sampaikan, peristiwa-peristiwanya. 24 objek. Ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K juga. Nah, tapi kami tentunya sudah menyerahkan ini kepada para penyidik, dan penyelidik mungkin masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati dan kami akan menyerahkannya kepada pihak polisian yang untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya. Iya, jadi tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah kuliahnya UGM. Semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik. Dan Pak Jokowi juga tegas memberitahukan kepada kami bahwa jika nanti diperlukan lagi, siap untuk mempertanggungjawabkan dan siap untuk memberikan keterangan lebih lanjut lagi jika memang diperlukan untuk keperluan penyidikan. Hari ini Pak Jokowi resmi melaporkan orang-orang yang kemarin mempertanyakan ijazahnya Pak Jokowi. Ini menurut saya adalah bentuk langkah di mana Pak Jokowi nggak main-main. Dan menurut saya harus memang mereka dilaporkan. Untuk apa? Untuk pembuktian. Bukan hanya sekedar opini, bukan hanya sekedar analisis yang mereka lakukan, tapi tanpa adanya dasar hukum. Dan sekarang banyak sekali netizen, kenapa sih katanya harus begitu? Kenapa sih tidak ditunjukkan saja ijazahnya, kan selesai? Banyak sekali netizen yang berkomentar seperti itu. Ini menurut saya komentar-komentar yang salah. Kenapa kok saya bilang salah? Pertama, data pribadi tidak boleh dipublikasi ya oleh siapapun, kecuali orang itu memang yang mau mempublikasi. Oke, itu pertama. Kedua, ya, justru ketika Jokowi melakukan hal ini adalah bentuk di mana Jokowi itu serius menanggapi opini liar yang sekarang, seolah-olah Jokowi itu salah. Dan kalau ada yang berkomentar tinggal tunjukin aja, berarti dia nggak ngerti dasar hukum di situ. Oke. Dan sekarang kalau semisalkan udah ditunjukin, apakah perkaranya selesai? Orang-orang yang kemarin mempertanyakan ijazah itu meminta maaf begitu saja, langsung pada pulang ke rumahnya masing-masing dan negara ini damai gitu? Enggak dong. Mereka dari tahun ke tahun sering mempertanyakan kan masalah ijazah.
Justru mereka itu harus dikasih tahu, harus diberi pelajaran sehingga mereka sadar diri. Ya, jangan sampai mereka itu seperti membuat opini liar di publik, ya, mempertanyakan, membuat narasi seolah palsu, tapi tidak mau ataupun tidak berani mempertanggungjawabkan statementnya. Kan begitu. Dan sekarang persidangan adalah bukti di mana nanti siapa yang salah dan yang benar. Oke?